di tim IT ini juga misalnya yang paling simpel saja, mereka juga harus melakukan pengecekan posisi CCTV misalnya. Kan CCTV itu nggak boleh dia menyorot dari belakang kita. Karena kalau dia menyorot, misalnya saya pakai komputer, depan saya komputer, terus di belakang saya ada CCTV. Dia kan akan bisa melakukan zooming. CCTV itu kan bisa di zoom in, zoom out. Begitu dia zoom in, maka dia bisa melihat apa sih soal-soal yang muncul di layar monitornya. Itu juga bisa terjadi. Jadi kalaupun toh dia tidak memasang software Zoho Assistant atau software remote access di situ, dia bisa juga melakukan melihat soal yang muncul itu melalui CCTV yang muncul di situ. Makanya saya selalu mengatakan kalau ada ruangan yang di belakangnya dipasangin CCTV, segera tutup CCTV-nya. Tutup pakai apakah kertas putih misalnya, dilem, tutup supaya CCTV-nya nggak bisa berfungsi. Nah, kadang-kadang kita tuh lengah di situ. Orang itu tuh lengah karena ya kalau kita berbicara pelaksanaan seleksi hanya 1 hari, ya mungkin semua secara fisik orang akan siap di situ. Tapi karena pelaksanaan seleksi ini kan butuh waktu panjang. Dia juga butuh stamina yang juga cukup panjang di situ. Apalagi kalau kemudian di lapangan dia menghadapi orang yang juga sangat beragam. Orang yang beragam yang misalnya yang keras, temperamental misalnya, yang kemudian dihadapi oleh teman-teman ini yang dia sudah capek, kemudian akhirnya kontrol itu kan menjadi tidak optimal kita dilakukan. Nah, aspek people ini yang sebetulnya paling berat di dalam kalau kita berbicara transformasi teknologi. Di dalam seleksi ini juga begitu. Jadi ini yang nanti teman-teman di tim pengawasan pengendalian akan melihat seberapa jauh sebetulnya keterlibatan teman-teman. Apakah ini betul-betul ada unsur kesengajaan bagi yang bersangkutan melakukan kecurangan? Nah, kalau ini yang terjadi, maka arahan Pak Kepala sudah sangat jelas bahwa mereka-mereka yang melakukan kecurangan, membantu melakukan kecurangan tadi, maka dia dikenakan hukuman disiplin paling berat sesuai dengan PP 94 2021. Apa hukuman disiplin paling berat? Diberhentikan tanpa atas permintaan sendiri. Ini hukuman disiplin paling berat. Jadi kadarnya tentu nanti kita lihat. Tentu teman-teman Wasda dan teman-teman di inspektorat yang akan mendefinisikan, oh ini kadarnya, oh ini karena kelalaian normal misalnya, ya mungkin dia dikenakan hukuman penurunan pangkat 1 tahun kah atau 3 tahun. Oh ini karena memang ada unsur kesengajaan. Nah, itu yang saya tidak tahu seberapa jauh keterlibatan itu, karena itu ranahnya ada di tim yang lain untuk melakukan. Tapi ini menjawab pertanyaan publik juga, apakah ada oknum instansi yang terlibat ya? Kalau oknum instansi, saya bisa pastikan iya. Iya. Jadi tadi saya sudah mengatakan bahwa data yang kita gunakan untuk mendefinisikan seseorang itu apakah melakukan kecurangan atau tidak, itu kan tidak hanya dari audit investigatif yang kita lakukan melalui komputer, terus kemudian melalui audit real terhadap yang tercatat di dalam database kita, tetapi juga berdasarkan rekaman CCTV. Nah, rekaman CCTV ini ada yang sempat sudah dihapus, tetapi karena tidak diformat, ya kita masih bisa merecover rekaman tadi, bisa memulihkan kembali rekaman tadi. Dan dari rekaman itu kita melihat, memang ada pihak-pihak yang dengan sengaja kemudian menginstall software-software tadi di dalam PC clients-nya. Dan ada setting, oh kamu harus duduk di komputer itu misalnya, karena komputer itu yang dipasangin software remote access-nya. Jadi software remote access itu juga tidak semua peserta. Jadi kayak sepertinya orang-orang yang sudah ditargeted, yang sudah misalnya, kalau saya nggak mengatakan ada transaksi ya, tetapi paling tidak kalau mereka ada transaksi ya pasti demand supply lah, dari ujungnya itu adalah uang. Kalau dia kemudian supaya tidak salah target, kemudian diatur, nah, kamu nanti duduknya di komputer itu ya, karena komputer itu yang sudah kita pasangi software remote access. Nah, dia fokus mengendalikan di situ. Jadi tidak semua software, tidak semua komputer PC client itu kemudian dipasangin software itu, tidak. Jadi, nah software-software ini, itu sebabnya kenapa polanya juga acak. Jadi pola orang-orang yang 225 ini itu tidak berada dalam satu sesi yang sama. Jadi dia ada di sesi misalnya di hari ini, misalnya terus dia ada di sesi berikutnya lagi di hari keberapa lagi gitu, baru ketemu lagi orang ini gitu. Dan
tidak ada dalam satu sesi misalnya orangnya sekian orang, nggak ada. Jadi itu untuk memastikan bahwa software remote access ini memang betul-betul kemudian digunakan hanya untuk membantu yang bersangkutan. Yang orang ini 225. 225 ini kan sepanjang pelaksanaan seleksi. Jadi bukan dalam satu hari atau dalam satu sesi, tapi sepanjang pelaksanaan seleksi. Berarti Pak, kita ini berapa tilok sih Pak ditemuin ada kasus kecurangan kayak gini? Yang sudah diumumkan itu kan ada berapa, 8 atau 9 tilok ya, 9 tilok ya, yang sudah diumumkan dan sudah disampaikan kepada instansinya. Nah, ini kan tadi dari sisi peserta ya. Kalau investigasi dan audit dari sisi penyelenggara itu seperti apa? Nah, yang sudah kita lakukan adalah misalnya melakukan audit investigatif terhadap perangkat yang dia gunakan, termasuk HP-nya. Apakah yang bersangkutan melakukan komunikasi enggak dengan pihak penyelenggara lokal misalnya? Kalau dia melakukan komunikasi, apa konten yang dia bicarakan? Nah, dari situ kemudian data-data ini kami sampaikan kepada Pak Deputi Wasdal untuk menilai seberapa besar keterlibatan yang bersangkutan di dalam kecurangan ini. Tadi agak sedikit kelewat nih, awal mula BKN sendiri tahu ini ada kasus kecurangan, apakah karena melihat tadi nih ada pola-pola jawaban? Tidak, itu dari teman-teman di lapangan. Oh, justru laporan dulu? Iya, laporan dulu di lapangan. Jadi teman-teman di lapangan dari awal itu sudah muncul kecurigaan. Misalnya di kasus di salah satu tilok misalnya, kan pelaksanaan seleksi itu harus ada cadangan 10%. Di semua titik lokasi harus ada cadangan 10%. Cadangan 10% ini adalah digunakan untuk kalau terjadi komputer itu rusak, atau komputer itu bermasalah, atau jaringan itu bermasalah, maka yang bersangkutan bisa dipindah ke komputer yang lain. Nah, masalahnya waktu itu, kecurigaan pertama itu adalah komputernya sudah blue screen, tapi dia nggak mau dipindah. Itu kecurigaan teman-teman yang pertama. Yang kedua adalah, teman-teman ini mengatakan, Pak, saya perhatikan setelah itu, kok tiba-tiba mouse-nya bergerak sendiri, padahal dia nggak melakukan aktivitas. Jadi yang menggerakkan mouse itu dari luar gitu. Nah, ini pasti dia menggunakan software remote access terhadap itu. Jadi sayangnya memang kemudian itu baru dilaporkan setelah seluruh pelaksanaan seleksi di tilok itu selesai. Jadi harusnya begitu ada masalah seperti itu dilaporkan ke kita, dibuat di dalam berita acara, karena di SOP-nya itu begitu bunyinya. Mereka harus menuangkan di dalam SOP kalau ada sesuatu yang ganjil, yang aneh yang dia temukan selama pelaksanaan seleksi. Karena berita acara itu kan disiapkan harus dibuat setiap selesai. Seleksi pada hari itu harus dibikin berita acaranya. Jadi setiap sesi itu harus ada berita acaranya, dan itu harus diupload ke dalam sistem kita, sistem Simplex di BKN gitu, yang juga disiapkan by system gitu. Jadi ini yang mekanisme yang kita siapkan sebetulnya di dalam proses seleksi ini. Tadi juga Pak